Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil survei kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan, Kepemimpinan dan Dakwah yang diampu oleh Dr. Triwikaningrum, SE, MSI. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya, Saiful Adinata Putra, dan rekan saya, Dava Widya, dan satu lagi teman kami, Sohwan Aris, yang berhalangan hadir pada video ini karena sedang mengalami musibah sehingga menyebabkan dia harus Di sini kami akan memaparkan hasil survei usaha di bidang kuliner, yaitu geprek bensu, yang dimana sudah memiliki nama yang cukup terkenal di Indonesia sendiri karena pemiliknya juga merupakan seorang public figure. Jadi di sini geprek bensu adalah sebuah usaha ayam geprek cepat saji yang dimiliki oleh Ruben Onsu selaku CEO PT Onsu Pangan Perkasa atau OPP. Geprek bensu sendiri tersebar di seluruh Indonesia dan memiliki beberapa gerai di Semarang, seperti yang pertama yang terdapat di Jalan Gajah Mada nomor 108 dan Jalan Anjasmoro Tengah nomor 4. Untuk ide awal terciptanya geprek bensu sendiri terbilang cukup unik, di mana pada saat itu Ruben Onsu tengah membeli telur saat sedang ada acara di Bali. Di sana ada seorang penjual ayam yang menawarkan ayamnya. Dan tanpa berpikir panjang, Ruben pun langsung membeli ayam yang ditawarkan oleh penjual tersebut. Setelah ngobrol panjang lebar, Ruben berpikir untuk membantu para pedagang ayam. Setelah dipikir-pikir, maka diputuskan untuk membuka usaha ayam geprek. Saat diskusi dengan keluarga, maka Ruben mencetuskan untuk menggunakan nama ayam geprek bensu karena menurut saudaranya nama tersebut cukup komersial dan mudah diingat. Untuk sumber daya manusia yang dimiliki pun, pada Desember 2018, usaha tersebut telah memiliki 110 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara dan memiliki 3.500 karyawan. Dan pada tahun 2020 sendiri, geprek bensu sudah memiliki lebih dari 6.500 orang karyawan dan lebih dari 100 gerai yang tersebar di Indonesia dan mancanegara. Di geprek bensu sendiri, karyawan memiliki kerja selama 8 jam dengan pembagian shift sore, shift siang, dan shift pagi. Untuk libur sendiri, mereka melakukannya secara bergiliran. Geprek ini ditargetkan untuk kaum muda yang dimana ingin merasakan geprek kekinian yang dikemas dalam wadah yang lebih modern, dengan label nama artis sebagai pemiliknya yang tentu akan membuat orang semakin penasaran. Serta juga dirancang sebagai rumah makan keluarga yang tentunya friendly untuk anak-anak. Di geprek bensu sendiri memiliki fasilitas yang cukup lengkap, di mana di geprek bensu akan menjumpai sebuah tempat makan yang nyaman dan bersih. Di dalamnya juga disediakan meja, kursi,
serta memiliki berbagai fasilitas seperti kamar mandi hingga wastafel untuk mencuci tangan. Tidak hanya itu, di tempat makan satu ini kita juga tidak perlu khawatir karena kepanasan karena juga disediakan AC maupun kipas angin yang akan tetap menjaga sejuknya ruangan. Selain fasilitas ruangan, outlet Geprek Bensu juga menyediakan tempat parkir yang luas bagi para pengunjungnya. Di sini Geprek Bensu memiliki ciri khas makanannya sendiri. Karena banyaknya berbagai tempat makanan ayam geprek, membuat Geprek Bensu terus menjaga reputasi dan melakukan inovasi bagi para penikmat olahan ayamnya. Tempat makan ayam geprek ini memiliki ciri khas, memiliki aneka pilihan sambal khas beberapa daerah di Indonesia yang menjadikannya bisa cocok oleh berbagai lidah masyarakat di Indonesia. Tidak hanya dari segi pengolahan ayam, tempat makan ini juga memasak nasi menggunakan bumbu khas daerah Indonesia, sehingga perpaduan cita rasa ayam geprek akan makin terasa nikmat sejak suapan pertama saat Anda mencobanya. Poin penting itulah yang menyebabkan outlet Geprek Bensu pada seluruh Indonesia selalu ramai pada setiap harinya. Di sini, Geprek Bensu juga memiliki variasi menu yang banyak dan juga memiliki harga yang terjangkau. Dari harga 5 ribuan sampai dengan 30 ribuan. Di sini kami akan menampilkan gambar menu-menu tersebut. Dengan power Ruben Onsu sendiri sebagai public figure, bukan hal yang sulit untuk mengembangkan usaha Geprek Bensu miliknya. Ruben Onsu juga menggait sahabatnya yaitu Ivan Gunawan untuk ikut memasarkan produk geprek miliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Widya Yoga Pratama akan melanjutkan bagian presentasi. Di sini bisa lihat ada pesaing geprek bensu. Ada salah satu produk yaitu Ngikan dengan founder Rahel Fenya, merupakan pesaing geprek bensu. Promosi yang mereka lakukan adalah melalui media sosial, baik melalui YouTube maupun koleganya yang memiliki followers medsos dalam jumlah yang besar. Keunggulan ikan ini adalah ikannya yang crispy, dilengkapi dengan nasi uduk dan juga sambal matah yang sangat menggugah konsumen untuk membelinya, dan harganya pun sangat terjangkau. Kelemahannya adalah karena belum lama dimunculkan, maka varian yang tersedia kurang bervarian sehingga menjadikan konsumen bosan. Harganya yaitu sangat terjangkau, tidak lebih dari 25.000 untuk paketnya. Kemudian ada bagian mitra kerja geprek bensu, di mana geprek bensu bekerja sama dengan ayam geprek bensu, dan geprek bensu juga bekerja sama dengan GrabFood. Kemudian lanjut ke omset usaha geprek bensu. Seperti yang diberitakan media, Ruben Onsu hingga kini memiliki 110 gerai dengan keuntungan mencapai 3 miliar. Kemudian faktor yang paling mempengaruhi kelancaran usaha geprek bensu adalah faktor kerja keras dan keluarga, di mana Ruben Onsu mengalami jatuh usaha dan bisa bangkit karena kerja kerasnya demi keluarganya. Melalui kepandaiannya berbisnis, beliau mampu mengembangkan bisnisnya sehingga mampu membuka sampai dengan 110 gerai di penjuru kota. Kemudian kendala yang dihadapi pada waktu itu, Ruben Onsu dan keluarga mendapati berbagai ancaman dari oknum yang tidak bertanggung jawab, di mana ancaman datang dari
berbagai hal, baik itu hal mistis maupun hal yang masuk akal ya. Kemudian menjalar ke ancaman keluarga, dan terakhir adalah kebakaran yang terjadi di salah satu gerai mereka. Kemudian solusi atas masalahnya adalah Ruben Onsu selalu bersabar dan selalu memaafkan orang yang selalu mencaci makinya. Beliau selalu berdoa dan memohon perlindungan atas apa yang terjadi kepadanya, dan beliau tidak mau ambil pusing. Beliau tetap berdiri kembali tanpa meratapi apapun masalahnya, bangkit hingga menciptakan berbagai menu varian yang tersedia di Geprek Bensu saat ini. Kemudian prospek pengembangan usaha ke depannya, yaitu Ruben Onsu akan mengembangkan bisnisnya dengan bekerjasama dengan adiknya si Jody, sehingga menciptakan bisnis baru. Di samping itu, beliau juga akan menciptakan varian baru dari geprek bensu sendiri, yang juga akan memperbanyak gerai di kota-kota terbesar di Indonesia lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.